Ini semua hewan yang dibawa Kak Leo ini adalah hewan hasil ternakan adik-adik. Jadi kenapa bisa interaksi sama kita? Karena dia sudah terbiasa dipegang oleh manusia. Iko ini dia memilih untuk pertahanan diri adik-adik. Jadi dia dapat memutuskan ekornya kalau dia merasa terancam. Ini jadi kalajengking yang tidak beracun. Kalajengking kan jenisnya ada banyak ya adik-adik. Nah ini adalah kalajengking yang tidak beracun. Jadi cirinya adalah dia memiliki capit berukuran besar. Nah, ini adalah ular Piton reticulatus atau sanca batik pada ini. Punya celananya. Nah, ular yang dimiliki sama Kak Leo ini sangat jinak adik-adik karena ini adalah peliharaan dari bayi. Jadi kalau adik-adik di rumah atau di mana ketemu dengan ular liar, jangan dipegang seperti ini ya adik-adik ya, karena berbahaya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rio Reptil. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi amanah untuk mengedukasi lagi nih teman-teman di sekolah Utsmani. Murid-muridnya sangat antusias sekali nih menyambut kedatangan kita nih teman-teman. Lokasi edukasi kita pada pagi hari ini terletak di lantai 2 nih teman-teman. Jadi kita harus naik tangga terlebih dahulu untuk menuju ke lokasi edukasi. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita melakukan edukasi terlebih dahulu kita menyeting atau menata hewan-hewan yang kita bawa nih teman-teman. Kita pisah satu persatu supaya nanti pada saat edukasi semuanya berjalan dengan lancar seperti itu teman-teman. Nah, pada pagi hari ini saya membawa cukup banyak satwa nih teman-teman buat bahan edukasi saya nih. Di antaranya ada beberapa jenis reptil yaitu ular, kura-kura, gecko, tegu, iguana, dan ada beberapa jenis reptil yang lain yang akan saya bawa di sini seperti itu. Dan tidak hanya reptil teman-teman, saya juga membawa mamalia yaitu sugar glider, dan ada juga tarantula atau laba-laba terbesar di dunia nih teman-teman. Nah, setelah kita selesai menata letak dari satwa yang kita bawa, akhirnya para guru mengizinkan murid untuk masuk ke dalam kelas untuk mendengarkan kita mengedukasi tentang satwa yang kita bawa pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita buka acara edukasi pada pagi hari ini. Hai, masih semangat ya? Oke, kita mulai untuk perkenalan hewannya nih sekarang. Jadi di depan Kak Leo ini ada hewan warnanya kuning. Ini ada yang tahu nggak nih hewan apa? Warna ini adalah iguana. Jadi iguana di alam liar itu berwarna hijau dan merah jadi, tapi ini warnanya kuning karena ini adalah iguana albino. Jadi makanan dari iguana ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Gimana saya? Oke, hewan yang kedua ini ada kadal kecil nih. Nah, ini namanya kadal salak. Kenapa dia disebut sebagai kadal salak? Karena kulitnya kasar, mirip seperti kulit salak. Untuk makanannya adalah serangga-serangga kecil yang ada. Ya, jadi Kak Leo kalau mau dengar ya nanti di sesi terakhir Kak Leo mau bagi-bagi kepada ini. Nah, kadal ini asli dari Sulawesi. Makanannya adalah serangga-serangga kecil seperti kecoa, anggrek, dan ular-ular. Oke. Oke, hewan berikutnya adalah kadal banana. Ini adalah kadal banana. Kadal ini asli dari Papua. Jadi kadal ini memiliki lidah biru. Jadi di habitat alaminya sana sering orang menganggap kalau kadal ini adalah kadal beracun karena dia memiliki lidah berwarna biru. Tapi pada kenyataannya kadal ini tidak beracun adik-adik.
istrinya tadi itu. Untuk makanannya sendiri adalah burung-burung kecil yang berada di persawahan dan tikus-tikus kecil juga makan sama dia. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah tarantula ya. Jadi kalau laba-laba itu ukurannya kecil ya, berada di rumah kita ya, namanya rata. Kalau ini ukurannya gede ya. Ini adalah tarantula. Ini tarantula untuk orange. Ini di Indonesia nggak ada ya. Ini berasal dari Meksiko. Meksiko itu namanya negara. Untuk makanannya sendiri ini adalah serangga-serangga kecil. Ada tarantula ya. Nah, ini adalah tarantula yang tidak berrambut, tapi dia memiliki bentuk tanduk ya. Bagian-bagian kalau kita lihat itu kan banyak bulunya ya. Jadi kalau kita pegang itu mereka dapat melepaskan bulunya. Terus kita akan gatal ya. Jadi jika pegang bulunya akan menimbulkan gatal bagian kulit yang terkena bulu tersebut. Oke, di sini ada hewan lagi. Ada yang tahu nggak ini apa? Apa? Oke, ini adalah kalajengking, tapi ini tidak beracun adik-adik. Lihat ini dulu dong. Nah, ini adalah kalajengking yang tidak beracun adik-adik. Jadi ciri-ciri kalajengking yang tidak beracun. Kalajengking kan jenisnya ada banyak ya. Nah, ini adalah kalajengking yang tidak beracun. Ciri-cirinya adalah dia memiliki cakit berukuran besar, seperti kepiting. Kalau katanya kecil itu adalah dia beracun. Kalau cakitnya besar ini makanannya juga sama, tidak. Nah, kalau yang sebelah kirinya lagi ada yang tahu nggak? Ini apa? Apa? Wah, yang jawab. Ini adalah ada yang pernah lihat film Oscar Oasis nggak? Nggak pernah ya? Udah tahu apa? Oh ya. Jadi kalau adik-adik pernah lihat film Oscar Oasis itu, nah ini adalah hewan aslinya ya. Jadi ini adalah kadal gurun pasir. Ini habitat apa? Ya, satu kayak ini jantan, ini betinanya. Ini sepasang aja. Ini kadal asli dari India dan Pakistan. Ya, ini habitatnya di gurun pasir. Jadi dia suka bersembunyi di bebatuan, di bawah-bawah batu. Makanannya juga sama serangga. Itu ini dia memiliki pertahanan diri adik-adik. Jadi dia dapat memutuskan ekornya kalau dia merasa terancam. Ya, jangan ada oke itu dia memiliki kemampuan memutuskan ekornya. Terus dia bisa tumbuh ekor baru. Jadi normalnya sudah belajar itu berwarna abu-abu dengan garis hitam di bagian kepala belakang ya. Tapi kalau yang ini adalah atau kelainan genetik. Makanya kenapa dia berwarna putih karena dia memiliki morphogenesis. Jadi bukan normal. Nah, seperti ini memiliki kemampuan dapat berpindah dari pohon satu ke pohon lain dengan cara terbang. Karena dia memiliki selang di bagian kakinya untuk melayang pindah ke pohon satu ke pohon lain. Dan ini juga mirip seperti kanguru ada. Dia memiliki kantong di bagian perutnya untuk menyimpan anak-anaknya. Makanannya adalah buah-buahan dan serangga. Oke, kita lanjut ke hewan ini sampai dalam kakaknya. Ada tahu nggak ini apa? Serangga. Ya, sepakat. Ini adalah ular piton reticulatus atau sanca batik pada punya celananya. Jadi ini adalah ular sanca batik. Normalnya sanca batik punya memiliki motif batik-batik di bagian badannya ya. Tapi ini memang warnanya polos karena dia juga sama seperti ini namanya ivory. Ya, ular piton reticulatus ivory. Itu
bisa menghabiskan ayam 4 sampai 5 ekor ayam dalam satu makan hari. Sementara itu ratus ini juga satu-satunya ular panjang di dunia. Panjangnya dapat mencapai kurang lebih sekitar 10 meter. Ini kalau yang punya Karyo ini panjangnya masih kurang lebih sekitar 3 meter. Ini usianya masih 3 tahun. Ular yang dimiliki sama Karyo ini sangat senang dari karena ini adalah peliharaan dari bayi. Jadi kalau adik-adik di rumah menggunakan ular liar, jangan pegang seperti ini ya, karena bahaya. Ya, seperti ini. Ya, mantul. Hewan yang dibawa Karyo ini adalah hewan hasil ternakan adik-adik. Jadi kenapa bisa interaksi sama kita? Karena dia sudah terbiasa dipegang oleh manusia. Nah, di sebelah kanan Karyo ini ada yang tahu nggak ini apa? Bukan buaya ini ada. Ini adalah kadal TQBW atau biasa disebut sebagai tokek batu adik-adik. Ini hewan berasal dari Argentina. Untuk makanannya sendiri adalah gambling dan buah-buahan. Oke, ada hewan yang terakhir nih yang kita akan ada yang tahu nggak ini hewan apa? Yang apa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah kura-kura darat, namanya kura-kura sulcata. Jadi kura-kura sulcata ini adalah kura-kura terbesar di dunia ketiga. Jadi yang pertama dipegang oleh kura-kura darat makmur. Yang kedua kura-kura mandabra dan yang ketiga ini kura-kura sulcata. Ini masih kecil ini ada jadi pas kita lihat kura-kura besar sampai sampai sebuah hampir semeja ini ada. Untuk makanannya buah-buahan dan sayur-sayuran karena kita dikasih lele. Oke, mungkin adik-adik di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, gantian ya. Oke, kakak jawab ya. Jadi di dunia ini banyak sekali jenis ular adik-adik. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Nah, ular yang kakak bawa ini adalah ular yang tidak berbisa. Dan ular yang kakak bawa ini adalah ular hasil ternakan yang dirawat dari bayi menetas sampai gede seperti ini itu dirawat dengan manusia bukan di alam. Jadi yang kita bawa ini aman, tidak berbahaya. Tapi kalau ada yang menemukan ular liar di alam liar itu berbahaya. Jangan dipegang seperti yang kakak pegang sekarang ini. Itu aja dulu. Oke, akhirnya waktunya istirahat nih teman-teman. Nah, sembari istirahat, beberapa murid yang kepo atau penasaran tentang hewan yang kita bawa, akhirnya mereka maju satu persatu nih teman-teman. Jadi mereka ini penasaran dan ingin menyentuh satwa yang kita bawa ini teman-teman. Rasa penasaran murid-murid yang ada di sekolah ini sangat tinggi teman-teman. Jadi mereka ingin melihat satu persatu tentang satwa apa aja sih yang saya bawa pada pagi hari ini, seperti itu. Jadi saya membebaskan mereka semua untuk berinteraksi dengan satwa yang kita bawa teman-teman. Sembari mereka juga sesekali bertanya tentang sesuatu hal yang ingin mereka ketahui terkait satwa yang kita bawa sekarang ini teman-teman. Nah, setelah istirahat selesai masih ada acara lain nih teman-teman, yaitu sesi kuis. Jadi saya ingin membuka pertanyaan kepada adik-adik saya yang ada di sini. Barangkali siapa yang bisa menjawab, saya akan memberikan hadiah kepada mereka semua. Jadi kita tidak hanya memberikan edukasi di sini teman-teman, tapi kita juga memberi kenang-kenangan kepada adik-adik semua berupa
ikan cupang nih teman-teman. Jadi kebetulan saya membeli ikan cupang kurang lebih sekitar 80 atau 70 ekor yang nantinya akan aku bagikan ke murid-murid yang ada di sini sebagai kenang-kenangan. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah acara kuis selesai, masih ada acara lain nih teman-teman, yaitu sesi foto bersama nih teman-teman. Jadi nanti beberapa anak yang tidak takut dengan satwa yang kita bawa, nah kita membebaskan untuk foto bersama di atas panggung sebagai kenang-kenangan mereka pernah berinteraksi dengan satwa yang kita bawa sekarang ini teman-teman. Oke, jam istirahat udah selesai, sekarang waktunya untuk kuis nih teman-teman. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi yang ada di sini. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan saya akan saya beri hadiah berupa ikan cupang nih teman-teman, yang nantinya akan dibawa pulang oleh adik-adik kita yang bisa menjawab pertanyaan saya.
Oke, setelah acara foto selesai, berakhir pula acara edukasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada guru-guru yang senantiasa membantu saya untuk melancarkan edukasi pada hari ini. Dan terima kasih juga buat tim-tim Reptil Independen udah membantu saya selama ada acara edukasi seperti ini. Semoga kita bisa selalu kompak seperti ini supaya kita dapat terus mengedukasi kepada warga ataupun orang-orang terkait hewan-hewan yang ada di sekitar kita supaya bisa hidup berdampingan tanpa harus membunuh mereka, karena mereka juga penting bagi lingkungan sekitar kita. Oke teman-teman, akhirnya edukasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan kita waktunya pulang. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.